Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyyi Muhammad. Amma ba'du, yang sama kami hormati Bapak Ibu guru, kami guru kelas dan guru mata pelajaran SPDT 16 sebagai peserta diskusi tentang agenda latihan mandiri kemerdekaan belajar di kita belajar. Pertama dan terutama sekali, marilah sama-sama kita memanjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat limpahan rahmatnya dan karunia-Nya pada pagi menjelang siang ini kita masih dirahmati kesehatan kesempatan untuk dapat bersama-sama di ruangan ini dalam rangka melaksanakan diskusi demi terlaksananya kurikulum merdeka di sekolah kita ini. Pertama sekali kami atas nama kepala sekolah mengucapkan ribuan terima kasih kepada rekan-rekan guru yang mana dalam hal ini telah mengambil suatu kebijakan yang kami memberikan apresiasi, menunjukkan tekad Bapak Ibu dalam pelaksanaan kurikulum merdeka di sekolah kita ini, sehingga sampai kepada poin diskusi pada kesempatan ini, yang mana diskusi dalam rangka menyikapi penerapan kurikulum merdeka dengan tujuan supaya aksi nyata yang kita harapkan dari platform Merdeka Mengajar. Baiklah Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Sekarang kita akan memulai fokus diskusi grup. Kita silahkan berkelompok menurut grup yang telah dibagikan. Jadi masing-masing kita nanti akan membahas sesuai dengan modul yang ada pada platform Merdeka Belajar pada topik Merdeka Belajar. Kelompok 1 membahas modul 1. Kemudian kelompok 2 membahas modul 2, 3, begitu seterusnya sampai ke modul 5. Setelah kita membahas masing-masing, kemudian kita menemukan inti-inti yang kita dapatkan pada modul masing-masing, kami minta kepada Bapak Ibu untuk menyiapkan PowerPoint dan kita akan mempresentasikannya di hadapan kita bersama. Setelah itu, kita akan mengisi refleksi masing-masing 5 lembar yang akan kita isi sesuai dengan peruntukan yang telah diberikan pada hari sebelumnya. Kemudian juga kami minta Bapak Ibu sekalian untuk mengisi refleksi diri sebagai bahan aksi nyata yang akan kita upload nantinya. Oke Bapak Ibu sekalian, sekarang kita langsung saja berdiskusi. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1 akan membahas atau membacakan hasil diskusi dari kelompok kami yang mana topiknya adalah Merdeka Belajar. Yang mana tujuan dari topik Merdeka Belajar ini adalah yang pertama, pemahaman gagasan dari prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara.
Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Selanjutnya, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Yang mana dalam topik Merdeka Belajar ini terdapat 5 modul. Yang pertama yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pada modul 1 ini, kita akan membahas mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang pertama bagian dari mengenali diri itu adalah mengenali diri dan perannya sebagai pendidik, di mana guru perlu terus belajar agar bisa menghantarkan siswa untuk berdaya dan menjadi manusia yang merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka itu adalah manusia yang hidup bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Pendidikan itu sendiri adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota dari masyarakat. Poin yang kedua, apa peran saya sebagai guru? Di sini guru saat ini berhadapan dengan generasi natif yang telah fasih berselancar di internet, yang bisa memperoleh pengetahuan bahkan mempelajari keterampilan sesuai kebutuhan. Ki Hajar Dewantara menyamakan mendidik anak dengan mendidik rakyat. Sebagai guru, kita harus bisa selaras beradaptasi dalam situasi tersebut. Kehidupan kita saat ini adalah buah pendidikan yang kita dapatkan saat masih anak-anak. Setiap hal kecil yang kita sampaikan, kita akan berkontribusi pada kecakapan hidup anak saat dewasa. Semua yang kita rancang untuk disimak siswa mesti punya tujuan. Sebab saat mengajar di dalam kelas, guru sedang membentuk masyarakat, membentuk budaya masa depan lewat siswa. Guru adalah pembentuk budaya masa depan. Pada poin ketiga, ingin menjadi guru seperti apa saya? Guru yang maju memiliki rancangan pikir yang jelas tentang gambaran dirinya yang ideal. Guru harus mengetahui apa yang bisa dioptimalkan dari perannya sebagai guru bagi murid-muridnya, dan guru harus mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Seperti itulah hakikat guru yang mampu memerdekakan murid. Sebagai mana konsep Ki Hajar Dewantara, ing ngaso sung tulodo, ing madia mangun kasa tuburi handayani. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kami dari kelompok 2 akan mencoba menyampaikan hasil diskusi tentang aksi nyata dengan topik Merdeka Belajar, yaitunya yang akan membahas tentang modul 2. Dalam modul 2 dengan judulnya adalah mendidik dan mengajar. Dalam mendidik dan mengajar ini terdapat 3 poin yang sangat penting. Yang pertama, mendidik menyeluruh. Yang kedua, pendidikan selama 1 abad. Dan yang ketiga, menjadi manusia secara utuh.
Mendidik menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Selanjutnya, mengajar adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pendidikan tidak sekedar memberikan pengetahuan, namun mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin peserta didik. Sistem Among ing ngarso sumtulodo ing media mangun karso tutburi handayani. Demikianlah hasil diskusi kelompok 2, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 3. Berdasarkan hasil diskusi dari kelompok 3 ini mengenai modul 3, yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Dua hal yang dipelajari pada modul ini, yang pertama kodrat murid dan yang kedua asas trikot. Kodrat murid, kodrat keadaan ada dua, yaitu yang pertama ada kodrat alam. Kodrat alam ini berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Yang kedua yaitu kodrat zaman. Sebagai guru, kita harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai dengan zamannya. Berikutnya yaitu asas trikot. Yang pertama, kontinuitas adalah pengembangan yang secara berkesinambungan dan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Sedangkan yang kedua yaitu konvergen, yang mana bersama bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan tanpa mengorbankan nilai identitas bangsa masing-masing. Yang ketiga yaitu konsentris, bersikap terbuka tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar. Demikian hasil diskusi kelompok 3 mengenai modul 3. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang mana mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti menurut Ki Hajar Dewantara, jangan menyeragamkan hal-hal yang tidak perlu atau tidak bisa diseragamkan. Karena perbedaan bakat dan keadaan hidup anak di masyarakat yang satu dengan yang lain harus menjadi perhatian dan diakomodasi. Yang pertama, budi pekerti, yaitu kecerdasan berpikir murid harus dapat mengembangkan budi pekerti atau watak murid yang tidak hanya dibentuk di sekolah, tetapi dalam keluarga dan lingkungannya. Budi pekerti juga dapat dimaknai sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif dan rasa afektif sehingga menghasilkan karsa, yaitu psikomotor. Teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Teori konvergensi merupakan pendekatan yang digunakan oleh Ki Hajar Dewantara dalam menjelaskan tentang
kertas yang bertuliskan tulisan samar dengan membagi budi pekerti menjadi dua, yaitu bagian biologis dan bagian intelligibel. Rasa malu, rasa takut, rasa kecewa, rasa iri, rasa egoisme, rasa berani, dan segala perasaan dan jiwa manusia adalah bagian biologis yang tidak dapat berubah. Sementara kecekapan, keterampilan, pikiran, menyerap pengetahuan merupakan bagian dari intelligibel yang dapat berubah. Jadi, Ki Hajar Dewantara tidak dapat menggunakan teori-teori barat dalam pendidikan nasional. Beliau dengan cermat mengidentifikasi teori-teori yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai modul 5 dalam platform Merdeka Belajar di topik Merdeka Belajar, yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak Ibu sekalian, dalam modul kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan, ada dua bagian. Yang pertama, mengantarkan murid selamat dan bahagia. Kemudian yang kedua, menciptakan lingkungan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Bapak Ibu sekalian, bagaimana selamat dan bahagia? Bagaimana pelajar itu harus selamat dan bahagia? Yang pertama, kita harus memahami bahwa pendidik harus memiliki sudut pandang atau perspektif pembelajaran yang sama dengan murid. Selama ini kita mendidik hanya berpedoman kepada diri kita tanpa pernah melihat sudut pandang para murid. Kita merasa seolah hanya kitalah yang tahu kebutuhan murid, sementara kadang-kadang murid membutuhkan gaya dan sistem pembelajaran yang berbeda dengan yang kita lakukan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, pendidik harus mampu memberikan pengertian dan makna dari setiap tugas yang diberikan. Seringkali kita memberikan tugas tanpa memberikan pengertian apa kegunaan dari tugas yang kita berikan. Kita suruh anak tertib, tapi terkadang kita lupa atau mungkin lalai untuk memberikan makna bahwa ketika anak tertib, ketika anak teratur, maka manfaatnya seperti ini dan seperti ini untuk kehidupannya yang akan datang. Kemudian untuk selamat dan bahagia, pendidik harus mampu melibatkan peserta didik dalam penilaian. Seringkali selama ini mungkin kita hanya menilai berdasarkan apa yang kita inginkan. Untuk kurikulum Merdeka, pendidik harus diikut sertakan, menilai dan merefleksikan terhadap hasil pembelajarannya, sehingga kita mampu melihat dan mengetahui kondisi yang sesuai. Kemudian teknik penilaian yang sesuai akan membuat peserta didik atau murid mampu mengikuti pembelajaran dengan seutuhnya. Kemudian yang keempat, fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan adalah mengantarkan murid agar siap hidup dan memberikan kepercayaan kepada murid bahwa mereka akan mampu mengisi hidup sesuai dengan zamannya. Kemudian fungsi pendidikan akan berjalan sebagaimana mestinya jika kita memahami bahwa setiap murid memiliki kodrat, kekuatan atau potensi yang berbeda-beda. Kemudian pendidikan hanya sebagai tuntunan. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara tidak bisa merubah karakter asli yang dibawa oleh para murid. Tapi kita pendidik hanya perlu menemukan karakter-karakter baik yang ada pada setiap pendidik untuk kemudian kita kembangkan dan kita tuntun sehingga mencapai potensi yang maksimal. Kemudian pendidik adalah menuntun murid untuk selamat dan berbahagia. Kemudian poin yang penting lagi, pendidik tidak dapat berkehendak atas kodrat, kekuatan atau potensi murid. Murid yang memiliki potensi bernyanyi, Bapak Ibu sekalian, tidak bisa kita ubah menjadi murid yang berpotensi atau berbakat olahraga.
Namun kita hanya perlu mengarahkan potensi musik tersebut sehingga bisa maksimal. Kemudian yang terakhir, pendidik dapat memberikan daya upaya maksimal untuk mengembangkan akal budi pekerti murid sehingga pendidik mampu mengantarkan murid merdeka atas dirinya sendiri, merdeka atas pembelajaran yang dia lakukan, sehingga dapat memelihara dan menjaga alam serta bangsanya. Kemudian dalam modul 5 kita juga mempelajari sistem AMOG yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Ada 3 pilar utama yang digunakan dalam sistem AMOG. Yang pertama, Ki Karso Sutulodo, Imadio Bangun Karso, kemudian Tuturi Handayani. Bapak Ibu sekalian, ini sering kita dengar bahkan mungkin dari kecil, tetapi kadang-kadang kita lupa memaknainya atau lalai memaknainya. Ki Karso Sutulodo di depan memberi teladan bagaimana guru harus memahami secara utuh apa yang bisa ia bantu kepada muridnya, menjadi teladan dalam setiap tingkah lakunya dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan di sekolah. Kemudian ketika dia di tengah-tengah Muhammadiyah Bangun Karso, ketika dia di tengah-tengah mampu membangun kehendak, mampu membangkitkan motivasi, mampu membangunkan sifat-sifat yang utama atau sifat-sifat yang positif dari muridnya. Caranya adalah dengan membuka dialog. Marilah kita membuka dialog, mari kita mengajak murid kita untuk sama-sama mendiskusikan manakah pembelajaran yang sesuai dengan mereka butuhkan. Kemudian ketika di belakang, ketika Tuturi Handayani, dia memberi dorongan. Guru tidak sekedar memberi motivasi, tapi juga memberikan saran dan rekomendasi hasil pengamatannya, sehingga murid mampu mengeksplorasi daya cipta, rasa, dan karsanya. Kemudian sistem AMOG yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara secara umum dibagi ke dalam 2 pilar utama. Yang pertama, kodrat alam. Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa anak sudah membawa kodratnya masing-masing. Ada yang dikodratkan atau ada yang ditakdirkan menjadi seorang penyanyi, berbakat penyanyi. Kemudian ada yang ditakdirkan memiliki fisik yang kuat, itu memiliki kodrat sebagai olahragawan. Oleh karena itu, pendidik atau pendidikan harus mampu mengetahui kodrat tersebut, kemudian membantu peserta didik untuk mencapai potensi maksimalnya. Kemudian syarat untuk mencapai syarat supaya kita bisa menggali potensi yang ada pada murid tersebut adalah memberikan kemerdekaan kepada mereka. Memberikan kemerdekaan kepada mereka untuk mengembangkan potensi sesuai dengan kodratnya masing-masing. Kemudian sistem AMOG asal katanya ada 3. Yang pertama momong, kemudian AMOG, kemudian yang ketiga ada ngembong. Ini dalam bahasa Jawa. Ngomong itu maksudnya merawat dengan penuh ketulusan dan penuh kasih sayang serta mentransformasikan kebiasaan baik dengan doa dan harapan. Kemudian AMOG itu memberikan contoh tentang baik dan buruk tanpa harus mengambil hak murid untuk berkembang dalam suasana batin yang merdeka sesuai dengan dasarnya atau kodrat alamnya. Kemudian ngembong adalah proses untuk mengawati, merawat, dan menjaga murid agar mampu mengembangkan dirinya, bertanggung jawab dan disiplin berdasarkan nilai-nilai sesuai dengan kodrat alamnya. Kemudian bagian yang kedua dari modul 5 adalah Merdeka Belajar Abad 21. Ada beberapa poin yang harus kita pahami bahwa perkembangan zaman seperti saat ini, bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber materi ajar. Kalau pada zaman dahulu mungkin murid hanya mengetahui ilmu itu khusus dari gurunya. Tanpa guru menerangkan maka murid tidak akan mengetahui. Tetapi zaman saat ini, tanpa guru pun murid bisa mengetahui materi-materi ajar yang ada. Berarti contohnya mengakses dunia internet. Kalau memang seperti itu keadaannya, lantas bagaimana guru Merdeka Belajar Abad 21?
Guru mestinya hanya berperan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Kita mengarahkan peserta didik untuk mampu mendapatkan informasi yang sesuai dan layak untuknya. Kemudian dalam pembelajaran guru tidak harus langsung memberikan jawaban. Guru harus mampu memancing rasa keingin-tahuan murid dengan pertanyaan pancingan. Kemudian tuntutan pembelajaran 421. Yang pertama, kita harus menjadi pembelajar sepanjang hayat untuk ilmu dari buaya sampai ke liang lahat. Kita tidak boleh berhenti belajar, karena dengan berhenti belajar maka ilmu pengetahuan yang maju akan membuat kita semakin tertinggal. Kemudian kenapa guru perlu hadir meskipun di tengah informasi yang mudah? Seringkali kita lihat peserta didik kita banyak menirukan budaya-budaya yang tidak sesuai dengan budaya ketimuran. Itu karena peserta murid tidak didampingi dalam memperoleh informasi. Murid tidak mengetahui ini adalah yang boleh ditiru, ini yang tidak boleh ditiru. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada beberapa kemampuan yang dibutuhkan pada abad 21. Ada 3 kemampuan utama. Yang pertama, kemampuan memecahkan masalah. Kedua, kemampuan kognitif yang kompleks. Kemudian kemampuan sosial emosional. Inilah yang dibutuhkan pada abad 21. Caranya adalah dengan mengasah kemampuan literasi bahasa, matematika, sains, dan digital, serta finansial atau keuangan. Kemudian juga kita perlu mengembangkan kompetensi murid secara mandiri. Poinnya yang pertama, mengenali diri, kemudian mengidentifikasi apa yang diketahui dan apa yang tidak diketahui. Kemudian yang ketiga, strategi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya. Kemudian Merdeka Belajar 21 Bapak Ibu, pembelajaran yang sesuai dengan konsep ini adalah pembelajaran berbasis proyek, di mana guru beserta murid mengamati permasalahan dan potensi yang ada di sekitarnya. Kemudian setelah diamati, guru beserta murid merancang proyek apa yang akan dilakukan. Kemudian murid dipersilakan mencari data dan informasi dengan bimbingan guru. Selanjutnya murid membuatkan kesimpulan dan mengkomunikasikan dengan media yang sesuai. Bapak Ibu sekalian, mungkin demikian dari kelompok 5. Salah dan janggal kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah menyelesaikan diskusi dan masing-masing kelompok sudah menyampaikan hasil diskusinya. Kemudian kami harapkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengisi lembar umpan balik. Umpan balik itu diisi sesuai dengan yang sudah kita bagi. Saya beri contoh misalnya untuk Bapak Wal Asri. Umpan baliknya diisi oleh Ibu Triati, kemudian Ibu Ayu Haida, Ibu Darwinis, Pak Hamdan, dan Ibu Nurtias. Kemudian begitu selanjutnya. Jadi masing-masing kita nanti mengisi 5 umpan balik, ya Ibu. Jadi Bapak Ibu, kita cukup membuat 1, kemudian pada bahagian pemateri kita kosongkan. Kita copy sebanyak 5 rangkap, kemudian baru kita serahkan kepada yang bersangkutan. Kemudian juga tentang refleksi diri, itu setiap orang mengisi 1 lembar refleksi diri. Untuk contohnya untuk Ibu Helmiati itu yang mengisi umpan baliknya, Ibu Agneza, kemudian Ibu Fitrianesi, Lina Erika, Gusneti, dan Ibu Rizka Wijayanti. Sesuai dengan daftar itu Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu cukup mengisi 1 umpan balik saja, kemudian di copy untuk diperbanyak sebanyak 5 lembar. Demikian saja Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.